Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami semua. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang selalu datang kepada kami, menyembuhkan kami. Istimewa menyembuhkan hati kami. Ya Tuhan, sehingga kami dibebaskan dari dunia ini. Dibebaskan dari kekhawatiran, ketakutan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau memberi kepada kami damai dan sukacita. Firman-Mu mengambil alih seluruh kehidupan kami. Dan memberi kami terang di dalam pikiran kami. Di dalam cara berpikir kami. Sehingga Tuhan, kami dapat melihat Tuhan. Di dalam terang-Mu kami dapat melihat terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami pagi ini. Biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada tayangan firman Tuhan di depan, saya minta dari belakang. Dan kita lihat, saya akan berbicara tentang Matius 7 ayat 12 sampai 27, terlalu panjang dan Bapak Ibu bisa lihat firman ditayang di depan layar. Jadi tema besar yang gereja memberi kepada saya yaitu hidup dan pelayanan Yesus. Dan saya akan berbicara tentang subtema dari tema ini, yaitu berpusat pada murid. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selama kehidupan Yesus kurang lebih 3/2 tahun di bumi ini. Tujuan yang paling utama dari Tuhan adalah menyenangkan hati Bapanya. Dan Tuhan memperkenalkan kehendak Bapanya bagi dunia ini. Ya, bahwa Bapa mau membuat kerajaannya di dunia ini itu luar biasa. Dan kerajaan Allah itu kerajaan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah. Jadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita adalah memberi kepada kita kepastian di dalam hati. Memberi kepada kita kekuatan di dalam jiwa kita. Dan memberi kepada kita damai dan sukacita itu yang lebih daripada apapun di dunia ini. Dan itu kehendak Allah tertinggi. Tapi kehendak yang kedua adalah tujuan Allah adalah fokus dalam seluruh pembacaan yang akan ditayangkan dari pasal 7 ini 12 sampai 27 ya ini dia. Ya. Tujuan utama ini merupakan puncak dari pelajaran Tuhan Yesus dari pasal 5 sampai pasal 7. Jadi kita melihat di sini bahwa tujuan yang paling utama adalah kepada murid. Fokus Tuhan Yesus adalah kepada murid. Dan bukan kepada orang banyak, sekalipun yang hadir pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki kurang lebih. Bukan termasuk ibu-ibu dan anak-anak, istri-istri dan anak-anak. Jadi tidak ada jumlah tertulis di dalam Alkitab. Tetapi itu sangat banyak orang berbondong-bondong ikut pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Tetapi tujuan dari pengajaran Tuhan Yesus bukan kepada orang banyak itu, tetapi kepada para muridnya. Jadi fokus utama dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus adalah kepada muridnya. Adalah kepada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama, Tuhan mau mempercayakan murid-muridnya. Tuhan mau andalkan mereka. Karena mereka akan meneruskan pekerjaannya. Dan Tuhan mau supaya mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan. Jadi Tuhan Yesus mau supaya para murid saya, Bapak Ibu saudara-saudara, bertahan di dalam setiap penderitaan. Karena ikut Tuhan, ya, hidup kita seperti Yesus. Yesus penuh dengan banyak penderitaan. Ya, tetapi
Kenapa? Karena dia datang di dalam dunia yang berdosa dalam tubuh dia. Dia mengecilkan diri sebagai manusia berdosa. Manusia tetapi tanpa dosa, maaf ya. Tanpa dosa. Jadi dia datang supaya menjadi contoh dan teladan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan. Dan Yesus mau andalkan kita. Yesus mau percayakan kita. Tujuan utama supaya dunia bisa mengenal kerajaan Allah hanya lewat gerejanya, lewat murid-muridnya, lewat saya dan saudara. Ada di antara kita semua, ada di sekeliling kita semua ada banyak orang yang belum kenal dia. Barangkali itu suami kita terdekat, anak kita terdekat. Ya, tetangga kita terdekat yang belum mengenal Yesus. Dan Tuhan mau supaya kita, saya dan saudara-saudara, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam konteks firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ada beberapa alasan mengapa sampai Tuhan Yesus memfokuskan hidup dan pelayanannya kepada murid. Ada 5 alasan penting yang akan saya berbicara kepada saudara pagi ini. Yang alasan pertama yang tadi saya sebutkan, karena mereka akan melanjutkan pekerjaannya. Ya, yang ia tinggalkan kepada Yesus, kepada mereka. Karena mereka akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar. Jadi Tuhan harus fokus pengajaran ini supaya mereka kuat, mereka teguh, mereka mampu untuk membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan. Karena keputusan saya dan saudara setiap hari menentukan kita akan hidup atau kita akan mati. Kita akan berjalan terus atau kita berjalan mundur. Dan itu tergantung dari keputusan-keputusan kita yang tepat. Dan Tuhan Yesus juga tahu alasan mengapa Tuhan harus fokus kepada murid-murid. Karena mereka akan melewati jalan-jalan yang sempit. Dan bukan jalan-jalan yang lebar. Kalau kita melihat tadi seluruh ayat-ayat yang ditayang tadi. Dan kemudian karena mereka akan memberi buah yang baik. Bukan buah busuk, bukan buah asam. Tapi Tuhan mau supaya gerejanya, murid-muridnya memberikan buah-buah kehidupan yang baik. Yang manis, bukan asam. Yang baik, bukan busuk. Dan Tuhan mau seperti itu. Sehingga pengajaran ini datang, dan pengajaran ini pertama-tama untuk saya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya membaca firman Tuhan dan saya kaget sekali di dalam pasal ini. Di dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Ada orang-orang yang panggil Tuhan, Tuhan. Ya, bukankah aku sudah bernubuat, bukan aku sudah berkhotbah, sudah mengajar, ya, sudah konseling orang, sudah menasihati orang. Bukankah aku sudah mengusir setan-setan seperti kemarin saya ada usir beberapa setan dari beberapa orang. Ya. Lalu kemudian dibilang, bukankah saya sudah membuat tanda-tanda mujizat. Orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, enyalah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Apa kejahatan kita? Kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah itu dia. Dan banyak orang suka panggil Tuhan, rajin ke gereja. Ya, bayar persepuluhan, it's okay. Itu satu bagian dari kehendak Allah. Tetapi kehidupan kita ini seluruhnya, kita harus berjalan secara ansih di dalam kehendak Allah itu. Secara penuh. Biarkan roh Allah yang akan membimbing kita. Wah ini susah sekali. Mungkin saya bicara kepada saudara-saudara itu mudah sekali. Tapi ini gampang-gampang susah. Itu membutuhkan keyakinan dan iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Bukan iman abal-abal tetapi iman yang sejati. Iman yang percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Seperti saya mau datang di sini dan saya dapat serangan sakit mah. Harus masuk. Ya di UGD dan kemudian batuk dan segala macam kepala sakit dan banyak hal sampai sekarang ini saudara masih melihat bahwa suara saya masih serak-serak.
Tapi saya tetap percaya walaupun saya belum sembuh secara sempurna. Tetapi saya percaya Yesus itu kesembuhan kita. Saya percaya bahwa Yesus itu kesembuhan kita. Jadi alasan yang terakhir yaitu bagian kelima. Karena mereka pasti diuji. Pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mereka pasti melewati angin, badai. Hujan, angin, badai akan turun. Bukan saja bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi kita, gereja Tuhan juga akan kenal yang sama seperti COVID datang melanda seluruh dunia. Ya, dan itu juga kita yang kena di situ. Tapi ingat, walaupun kita kena COVID, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai batu karang yang kuat, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi itu sebagai contoh yang baru sedang berjalan saat ini ya, virus-virus yang sedang berjalan. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini 5 alasan penting mengapa Tuhan memfokuskan pengajaran ini khusus kepada saya dan saudara-saudara atau kepada para muridnya. Karena dia rindu sekali supaya kita bisa meneruskan pekerjaannya. Dan pekerjaan yang paling tinggi kalau saudara-saudara melihat dalam Yohanes 6 ayat 28 ayat 29. Di situ bahwa pekerjaan apa? Tuhan Yesus bilang pekerjaan yang paling tertinggi adalah percaya kepada Allah. Pekerjaan yang paling tertinggi yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, kata firman Tuhan. Jadi tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan sekalipun itu tidak masuk di akal kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena itu Tuhan yang suruh, maka kita harus melakukannya. Ya. Ia mau agar para muridnya melakukan hal yang sama. Ya, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang baik, semua kehendak Allah adalah yang terbaik. Tapi yang baik yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Dan bukan kita yang dipermuliakan. Dan kita tidak boleh mengambil dan mencuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka mengajar fokusnya kepada mereka dan bukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada 2 kelompok orang di dalam bagian ini yang dikecam. Yaitu kelompok nabi-nabi palsu dan kelompok murid-murid palsu. Ya, dua-duanya sama-sama yaitu mereka tidak memberikan buah kepada Tuhan. Ya, kita bisa mengenali mereka bahwa mereka tidak sama sekali memberikan buah yang baik. Ya, bisa kenali mereka dari kehidupan mereka. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi murid-murid palsu. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi guru-guru palsu. Tuhan tidak mau saya menjadi guru palsu. Karena saya selalu mengajar. Dan Tuhan mau kepada saya supaya saya menjadi guru yang berkenan kepada Tuhan. Bukan saya menjadi sombong. Dan saya merasa bahwa itu karena saya. Karena saya. Tidak, saudara-saudara. Itu karena Tuhan. Tuhan mau supaya mereka akan selalu murid-murid yang Tuhan ajar, mereka akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau masuk pintu yang sesak atau masuk pintu yang lebar. Kalau yang sesak itu sempit sekali jalan-jalannya. Kalau yang lebar, wah itu banyak sekali orang ada di situ. Yang lebar itu dunia ini, yang sempit itu adalah Tuhan. Kita mau ikut Tuhan atau kita ikut jalan-jalan dunia ini. Pilihan ada di saya dan saudara-saudara setiap hari kita membuat keputusan-keputusan untuk ikut kehendak Tuhan atau ikut jalan dunia ini. Pilihan ada di dalam saudara-saudara. Biar saudara dapat membuat keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mengikuti jalan dunia ini yang lebar ya. Puji Tuhan, saya bisa lihat di sini. Jadi itu saya tidak lihat di sini ada. Saya kembali dan kembali.
Terima kasih. Agak sedikit karena ini permulaan pagi ini, jadi saya lihat di sini dan saya balik-balik karena saya suka berjalan ke sana kemari dan sedikit canggung saya. Ya, ada di sini semua. Jadi mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, yaitu pintu yang sesak atau pintu yang lebar. Firman Allah katakan, akulah pintu. Yesus adalah pintu. Semua hal yang kita lakukan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberkati semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Setiap hari. Nah, bagaimana kita memilih yang benar? Kita harus tahu kehendak Allah yang benar. Nah, bagaimana kita tahu kehendak Allah kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari? Hanya setiap hari Minggu satu kali baru datang. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Itu orang-orang lemah, orang-orang sakit yang datang setiap minggu satu kali. Tidak bisa satu hari kita makan 3 kali. Bagaimana roh kita akan kuat kalau hanya satu minggu satu kali kita mendengar firman Tuhan? Jadi gereja ditantang dan diharuskan sebagai murid-murid Tuhan untuk selalu mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Dan kalau kita mampu mendengar suara Tuhan, itu anugerah terbesar. Tuhan tidak pernah berfirman kepada sembarang orang. Hanya orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Maka Tuhan akan puaskan jiwanya dengan firman-Nya. Dan bagaimana saudara tidak haus? Harus minta. Bagaimana kita harus haus dan lapar akan Tuhan? Kalau kita tidak minta kepada Tuhan, Tuhan memberilah kepada saya kehausan dan kelaparan akan hadirat-Mu, akan firman-Mu ya Tuhan. Maka kalau saudara berdoa seperti itu, maka Tuhan akan datang dan memberikan firman kepada saudara. Dan itu disebut rema. Waktu saudara membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi hidup. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Waktu hamba-hambanya menyampaikannya. Firman itu menjadi hidup. Bagaimana itu dihidupkan oleh Allah? Itu hanya roh Allah yang menghidupkan itu. Firman rema atau wahyu tidak bisa datang tanpa logos. Tanpa Alkitab yang ada di tangan saudara-saudara. Baik itu smartphone atau Alkitab secara manual. Ya, tanpa itu semua saudara tidak cinta membaca firman itu secara teratur. Setiap hari bagaimana rema itu akan datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin rema datang tanpa logos. Halo. Halo, amin. Harus ada logos. Saudara harus cinta logos. Cinta pengetahuan firman Tuhan. Dan waktu saudara membaca maka setiap hari dengan hati yang benar, dengan iman, dengan percaya, dengan kehausan, kelaparan akan kehadiran Allah. Lalu Tuhan akan berbicara di situ. Dan Tuhan akan menerangi akal budi saudara. Menerangi hati nurani saudara. Sehingga saudara mampu untuk membuat keputusan-keputusan dalam tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara. Entah itu sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai bapak rumah tangga, entah itu sebagai seorang yang sementara mengikuti pendidikan, entah sebagai seorang pengusaha. Apa saja tanggung jawab saudara. Tuhan mampu untuk memberikan kemampuan saudara untuk membuat keputusan-keputusan penting. Entah bagaimana saudara sebagai orang tua menghadapi anak-anak dengan masalah anak-anak. Bagaimana saudara akan mendapat hikmat Allah. Hikmat tidak diberikan sembarangan. Hikmat hanya diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan mau taat kepada kehendaknya. Maka hikmat itu diberikan. Sehingga saudara sanggup untuk keluar dari segala macam kemelut kehidupan. Dan mengalami kemenangan iman. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita perjuangkan. Itu adalah memelihara iman kita. Karena itu mereka akan melewati jalan-jalan yang sempit itu. Bukan jalan-jalan yang lebar, itu jalan-jalan yang tidak gampang. Jalan itu berbicara tentang proses hidup. Jadi Allah lebih tertarik dengan proses daripada hasil. Seringkali kita lebih tertarik dengan hasil. Tapi Allah lebih tertarik dengan proses.
Saudara-saudara, jadi kehidupan kita ini Allah suruh kita berjalan di jalan-jalan yang sempit. Bukan jalan-jalan kenikmatan. Karena itu jalan dunia. Kenapa firman itu tidak bertumbuh dan berbuah? Karena kekhawatiran dunia, karena tipu daya kekayaan, dan karena kenikmatan hidup. Orang mau cari zonanya nyaman, nah itu dia. Mau potong kompas. Mau gampang saja. Tidak mau usaha. Waktu Tuhan bilang saya untuk pergi sekolah di Singapura. Ibu Yohana mungkin, Pastor Yohana mungkin dapat 6 atau 7 di bahasa Inggris. Saya tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. How are you? Are you fine? Yes, itu saja. Dan langsung ikut S2. Kan itu tidak masuk dengan akal. Tapi karena Tuhan bilang pergilah, aku menyertai engkau. Saya memulai dengan iman. Hampir-hampir saya sudah pulang ke Indonesia. Tapi Tuhan, waktu saya putuskan untuk kembali ke Indonesia, saya berdoa dan pada saat itu, waduh saya tidak tidur, saya tidak bisa tidur dengan keputusan saya itu. Dan Tuhan katakan begini, hey Mary, kamu mulai dengan iman dan mau berakhir dengan daging. Lalu saya mulai bergelut di dalam kehidupan saya sampai baju saya basah. Kuyup dengan keringat karena pergumulan untuk melawan kekhawatiran di dalam hati. Jadi Tuhan katakan kepada saya, kamu memulai dengan iman dan kamu mengakhiri dengan daging. Dan saya bergumul, Tuhan ampuni saya Tuhan. Baik Tuhan, saya akan ikut sekolah, melanjutkan sekolah ini. Tapi keputusan sudah datang dari pimpinan bahwa saya harus dipulangkan. Kalau you mau sekolah di Indonesia, nanti kami akan tolong dengan uang untuk sekolah di Indonesia. Saya sudah harus kembali Bapak. Dan saya kembali. Oh mungkin saya kembali cari uang di Indonesia. Saya pergi di BBP tidak tolong. Pergi ke Sati tidak tolong. Pergi ke Bali untuk ketemu dengan satu misioneri. Saya tidak langsung minta, hanya cerita saya punya keadaan gini-gini. Tapi tidak ada respons apa-apa. Dan saya kembali. Dan dalam keadaan putus asa sebenarnya. Dan saya bilang ada Tuhan. Dan saya mulai berpanggil Tuhan. Saya datang di satu gereja panggil saya untuk khotbah. Dan saya lihat ada gambar Tuhan Yesus besar. Dan saya berbicara dengan gambar itu. Seperti itu Yesus. Yesus bagaimana engkau biarkan saya begini. Nanti engkau tidak dipermuliakan. Tuhan engkau menolong saya. Sampai nangis-nangis dan ada kekuatan di dalam batin. Dan seperti ada satu hikmat untuk bagaimana berdoa dengan tepat. Tuhan, kalau engkau kehendaki untuk saya kembali ke Singapura, saya akan kembali saat ini. Tetapi dengan tanda. Tapi tidak sembarangan orang minta tanda ya. Itu harus ditaruh oleh Tuhan. Semua hal, mimpi, tanda itu bukan datang dari, karena hati-hati ada tanda-tanda dari setan, ada mimpi-mimpi dari setan. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, nanti setan-setan kasih tanda-tanda dan mimpi-mimpi. Gitu loh. Jadi kita harus tahu mimpi-mimpi dan tanda-tanda itu datang dari Tuhan sendiri. Bukan karena kita saleh, bukan karena kita rohani. Tapi itu anugerah Tuhan karena kita mau cari Tuhan. Amin. Dan kemudian saya minta tanda Tuhan waktu pesawat itu mau landing. Berikan saya rasa suka untuk turun di negara ini. Dan saudara tahu waktu pesawat itu mau landing. Maka saya tidak tahan lagi untuk duduk lama-lama dalam pesawat. Harus segera landing. Dan saya tahu bahwa Tuhan mau untuk saya melanjutkan studi saya. Dan saudara tahu waktu saya datang kepada bagian kemahasiswaan, mereka menolak saya. Oh, you pergi di bagian akademis. Dan bagian akademis, oh tidak, kamu sudah terlambat datang. Saya tidak mau. Ya, please, Pastor Derek. Itu sudah almarhum. No. You late already, katanya. Lalu saya duduk. Dan kemudian roh Tuhan mengurapi saya. Dan saya tunjuk Pastor Derek. Kamu harus kasih saya studi. Karena saya datang ke sini karena Tuhan suruh saya. Dan kalau saudara tidak taat kepada you, tidak taat kepada kehendak Allah, you tidak akan diberkati oleh Tuhan. Wah. Lalu kemudian Pastor Derek taruh 2 tangan di belakang.
Pastor Mary, Sister Mary. Saya diam aja. Dan dia bilang, oke. You bisa ikut kelas, you follow the class. Oh thank you Pastor Derek. Oh God bless you so much Pastor Derek. Thank you Pastor Derek. Lalu kemudian dia tanya, kamu mau pilih, kamu ikut blok karena kelas reguler sudah jalannya, kamu ikut blok. Baik Pak, baik. Jadi subjek mana yang kamu mau pilih? Terserah, you choose for me. Saya bilang, jadi Bapak pilih untuk saya. Mana yang terbaik karena Bapak tahu keadaan saya. Ya, saya juga tidak suka untuk sekolah. Saya sangat struggle, saya bilang. Untuk dengan bahasa. Tapi you tahu. Saya bilang gitu. Jadi dia bilang, oke, you bisa ambil 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ikut Tuhan, kehendak Tuhan bukan, oh tiba-tiba mana turun dari langit. Tidak. Kita akan melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagian Allah. Tuhan tidak akan pakai orang-orang pemalas. Tuhan akan pakai orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang mau betul-betul bertindak bahwa baru Allah bekerja di situ. Amin. Jadi kita tidak bisa duduk-duduk sudah berdoa, berpuasa, duduk-duduk saja tidak. Kalau saudara berdoa pasti ada pikiran-pikiran Allah, jadi pasang kuping sebagai seorang murid. Minta Tuhan kasih saudara-saudara telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mendengarkan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan. Seperti suara Tuhan yang bilang minta tanda waktu mau landing itu hati merasa senang. Itu dari mana? Dari Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Dan itu sebuah proses yang luar biasa. Tuhan sangat tertarik dengan proses dan bukan hasil. Tuhan harus, yang pertama kita harus siap. Itulah sebabnya Tuhan akan izinkan kita. Kesiapan kita, Tuhan taruh banyak pilihan-pilihan. Oke, ini ada pilihan. Ada pintu yang sempit, pintu yang lebar. Silakan you mau pilih mana. Ya, ada jalan yang sempit, jalan yang lebar. You mau pilih mana? Ya. Tuhan mau supaya kita ada di dalam proses. Hasil itu Tuhan punya. Proses itu bagian kita. Hasil itu bagian Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara saat ini ada di dalam proses. Ya saudara berdoa untuk sesuatu hal tapi itu belum terjadi. Untuk usahamu, untuk anak-anakmu, untuk apa saja. Dan saudara ada di dalam saat itu tapi saudara tidak mau membuat keputusan yang gegabah. Dan saudara rasa tertekan barangkali. Ketahuilah saudara tidak sendiri, ada Tuhan di situ. Amin. Tuhan akan menolong saudara. Saudara harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong saudara dalam waktu Tuhan. Dan caranya Tuhan bukan caranya kita. Kenapa? Karena Dia ingin kita memberi buah yang baik. Yaitu buah pujian bagi Allah sekalipun kita ada di dalam jalan-jalan yang sempit. Tapi kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak marah-marah dan mempersalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Nah itu buah yang sebenarnya yang harus kita beri kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu orang itu berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Waktu dia hadapi tekanan-tekanan kehidupan, penderitaan. Saya tidak bisa tahu kita semua di dalam gereja ini. Waktu kita semua masing-masing angkat tangan dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. It's okay. Tetapi iman yang sejati itu akan muncul waktu ada tekanan-tekanan kehidupan. Halo, amin. Iman yang sejati muncul di situ. Tetapi iman itu tidak bisa muncul begitu. Dalam tekanan itu saudara berseru memanggil Tuhan. Lalu firman Tuhan akan datang dan menyelamatkan hidupmu. Ya. Hanya firman, tidak ada yang lain. Hanya firman yang akan memberi petunjuk. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia.
Waktu saya pertama kali angkat kanker kandungan dan saya kemo, pertama kali rambut gugur semua. Dan saya begini, aduh rambut-rambut dan ketakutan luar biasa sekali. Ya, sangat ketakutan. Takut, botak. Itu iblis taruh, rasa takut, botak. Lalu saya minta satu orang untuk tarik rambut saya begini dari samping, belakang, depan. Waduh ada akarnya tetapi saya tidak rasa tercabut. Berarti rambut ini sudah goyah semuanya. Waduh Tuhan tolonglah saya. Saya sudah semakin lebih ketakutan lagi. Dan waktu dalam ketakutan itu saya mulai berseru panggil Tuhan. Saya mulai menyanyi, memuji. Lalu ada suara bilang begini. Kamu menyembah aku dengan mulutmu tapi hatimu jauh daripadaku. Lalu saya seperti orang gila bilang. Tidak! Di dalam kamar sangat besar. Tidak! Saya mau menyembah engkau dengan sungguh-sungguh. Lalu saya mulai sekuat tenaga untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sementara memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan datang kepada saya. Paulus bilang bahwa apa yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Aku tidak memperhatikan hal yang kelihatan. Karena itu sementara. Tetapi aku memperhatikan hal yang tidak kelihatan karena itu kekal. Lalu saya terserungkup di hadapan Tuhan dan saya minta ampun Tuhan. Ampuni. Karena saya terlalu memperhatikan rambut saya ini dan saya tidak memperhatikan Engkau Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Baik Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Rasa takut botak keluar dalam nama Yesus. Dan itu rasa takut keluar dan saya siap untuk botak. Saya telepon teman saya. Dan dia bilang, tidak apa-apa Ibu Mary, saya datang hari Sabtu kami pergi beli wig. Oh iya, dan kami pergi beli wig, kembali. Dan kemudian saya pergi cuci rambut karena sudah 10 hari, besok saya akan kemo kedua. Saya takut cuci rambut karena takut rambut-rambut gugur. Dan saya cuci kuat-kuat sekali. Ya, saya lihat, tidak ada. Tapi saya pikir, oh mungkin masuk di dalam selokan-selokan. Dan waktu saya tidur itu bantal putih yang Pak Hari Agus siapkan kepada saya. Pagi tidak ada satu urat rambut pun di atas bantal. Dan waktu saya melihat tidak ada satu urat rambut, saya mulai bersuka cita dan saya mau melompat-lompat. Tetapi ada, baru habis selesai operasi ya, jadi tidak kuat. Dan kemudian saya bilang kepada Ibu Dona, waduh Ibu Dona, itu saya punya temannya dari Imri, itu tidak ada satu rambut pun puji Tuhan. Dan sampai kemo terakhir, itu baru kemo, besoknya saya akan masuk kemo kedua, sampai kemo terakhir, rambut tidak pernah gugur. Saya baru operasi 2019 angkat usus, dan kemudian dokter bilang Ibu Mary itu dengan obat, bukan dengan infus yang pertama. Tapi sama saja. Akan dia suka makan, tidak apa-apa. Kalau tidak suka makan, minum saja. Karena makan muntah, ada saya kasih obat muntah. Akan muka hitam, rambut gugur. Ya, semua itu dia sudah sediakan obat. Saya ambil kemo ke 4, 5 dan 6 di Ambon. Karena itu COVID datang di Jakarta. Jadi selama saya ambil kemo itu selama 6 kali. Saya berjalan kemana-mana biasa saya bekerja. Makan tidak muntah, tidak muka hitam, rambut tidak gugur. Hanya kuku-kuku hitam dan saya taruh kutex dan orang tidak tahu bahwa saya sedang kemo. Karena Tuhan. Bapak Ibu. Kita harus percaya Dia sungguh-sungguh bukan abal-abal. Karena kita pasti diuji. Firman Tuhan bilang. Jadi ujian-ujian datang berupa sakit penyakit. Tekanan-tekanan kehidupan dalam pekerjaan. Hubungan-hubungan. Karena kita terbatas sebagai manusia. Suami tidak memahami istri. Istri tidak memahami suami. Orang tua tidak memahami anak. Kadang-kadang jemaat tidak memahami kami sebagai hamba-hambanya. Ya banyak hal
Jadi kita bisa tertumbuh satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita saling menyakiti. Lalu tidak ada obat untuk membuat hati kita sembuh. Tidak ada. Biar saudara konseling pun tidak ada. Satu-satunya jalan dalam kekristenan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dialah obat kita yang manjur. Amin. Waktu kita memanggil dia maka kasihnya dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Dan kasih itu mengalahkan kejahatan. Pertama kejahatan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa benar sendiri. Dan kalau dua orang punya masalah. Biasanya kadang-kadang kita saling tunjuk begini tapi dua-dua salah. Jadi biasanya di sekolah saya tidak tahu. Kalau sekolah anak-anak punya masalah dipanggil dua-dua. Jadi tidak ada kami lebih berpihak kepada yang satu, tidak. Pasti ada kesalahan dua-dua. Jadi kalau kita saling menyadari diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kita waktu diperhadapkan dengan Tuhan, kita tidak ada sesuatu pun yang kecil tersembunyi, dan Allah itu menerangi hati kita dengan luar biasa, dan kita hanya cukup bilang ampuni saya Tuhan. Dan waktu kita bilang ampuni maka damai dari Tuhan itu akan turun. Bersamaan dengan damai itu akan turun, hati kita penuh dengan belas kasihan. Aduh kasihan suami saya, dia juga seperti saya, dia perlu Tuhan ampuni dia. Tuhan tolong dia supaya dia bisa mengalami Tuhan seperti saya. Tidak lama lagi suami akan mengalami itu dan mulai terjadi pemulihan hidup. Amin. Jadi dalam hubungan itu anugerah. Yesus datang untuk hubungan. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Yesus harus menjadi jembatan. Jadi mujizat terbesar di dalam dunia ini. Dan kebahagiaan tertinggi dari apapun, makan, minum, pakai, rumah, mewah, bagaimanapun. Kebahagiaan kita karena hubungan. Jadi hubungan kita yang pertama ada dengan Allah. Dan kemudian hubungan kita dengan orang lain. Dan waktu kita sudah beres dengan Tuhan, maka pasti secara otomatis kita akan juga beres dengan sesama kita. Itulah sebabnya hukum tertinggi itu hukum hubungan. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya, maka hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah tunjukkan gaya hidupnya kepada kita dengan dia mati bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dia datang menjadi contoh dan teladan kepada kita. Dia bekerja dengan luar biasa selama 3/2 tahun untuk contoh kehidupan. Cara Tuhan Yesus sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam konteks firman Tuhan ini. Hati Tuhan sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi saya dan saudara. Dan dia mau agar kita sama seperti dia. Memiliki kasih di dalam hati kita. Supaya kita bisa mengeluarkan buah-buah yang baik. Dan kita bisa tahan uji dalam segala proses kehidupan kita. Waktu kita membangun kehidupan kita di atas firman Tuhan yang kuat. Badai apapun yang datang. Itu seperti kita membangun rumah iman kita, rumah rohani kita di atas batu. Kalau saudara hanya bertindak dengan akal saudara sendiri, dengan nafsu saudara sendiri, dengan kehendak manusia atau pikiran-pikiran orang lain, maka saudara membangun diri di atas pasir. Saudara lebih dengar ya, nabi-nabi palsu yang kelihatan seperti domba. Tetapi mereka palsu. Dan mereka kasih pikiran-pikiran kepada saudara-saudara. Sekalipun dalam tanda kutip dia pendeta. Dan saudara mulai mengikuti arahannya. Saudara tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Apakah ini dari Tuhan? Apalagi waktu arahan-arahan itu memberikan saudara bingung. Karena Tuhan tidak pernah membingungkan kita. Amin. Tuhan selalu memberi kepada kita arahan-arahan yang tepat. Sangat sederhana. Seperti pengajaran Tuhan untuk kita semua.
Dia tidak kasih teologi yang rumit-rumit. Dia mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Dia memberikan andaian hidup kita seperti jalan. Ya, seperti pohon yang baik dan menghasilkan. Seperti buah yang baik. Seperti dasar. Nah itu arahan-arahan. Perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan kasih yang sangat sederhana untuk melukiskan kehidupan kita. Tidak rumit, tidak membingungkan. Sangat jelas kepada kita. Ya. Tapi kalau seseorang datang kepada saudara dan saudara menjadi bingung. Dan saudara ragu-ragu, lebih baik saudara stop. Dan tunggu sebentar, masuk di kamar. Dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengar suara Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu pagi ini apa yang merupakan pergumulan saudara-saudara. Tapi marilah Tuhan kita itu hidup dan sangat berkuasa. Amin. Mari kita datang dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh.